kita pastikan itu subsidi tepat sasaran sehingga bisa terkendali volumenya itu. Pak, mau tanya Pak, tadi ketemu sama Kepala Barantin, katanya PMK nomor 9 ada yang dicabut Pak, itu gimana sih Pak? Bukan dicabut, dulu kan ada pengawasan bersama dengan Balai Karantina dengan memanfaatkan pasar yang di bea cukai jadi bareng. Cuman waktu itu kan mereka belum siap, jadi ya ditunda, kira-kira gitu. Nanti minta direvisi ulang ya. Kalau mereka udah siap ya udah kita ini bisa dibetulin biar bisa monitoring bareng. Soalnya tadi dia mau ikut monitor scanner kita biar mereka bisa lihat juga ada barang-barang yang secara hukum masuk karantina apa enggak, kan macam-macam tuh, barang pertanian dan lain-lain, daging segala macam masuk situ. Bagus, saya pikir sih nanti kita jalankan, katanya mereka udah siap, tapi saya suruh tunggu dengan tim teknis dulu betul-betul siap apa enggak. Kalau udah siap ya udah nanti jalan. Pak, terkait dengan pertemuan dengan di Pertamina nanti, apakah membahas dengan kenaikan harga minyak yang kemarin sempat tembus 100 lagi atau apa pembahasannya Pak? Utamanya gimana, mungkin ya, saya sih pengen tahu gimana teknologi yang mau dipakai untuk membatasi supaya subsidinya tepat sasaran. Ini kan semua orang yang kaya juga bisa ambil Pertalite misalnya atau gas juga. Dia punya teknologi, saya pengen lihat teknologi kayak gimana sih, penerapan seperti apa. Kok udah tahu sih? Iya kan, apa ada nanti dari Pertamina Pak, ada pembahasan pembahasan akan kenaikan atau memperluas menaikkan kuota subsidi atau seperti apa Pak? Apa gimana? Tidak. Anggaran nggak ada Pak, kenaikan kompensasi dan subsidi, anggaran subsidi itu nggak ada. Yang kita pastikan itu subsidi tepat sasaran sehingga bisa terkendali volumenya itu. Nanti kalau itu nanti kita tunggu si Pertamina mengusulin apa, hal-hal yang lain ya saya akan lihat nanti. Berarti dengan kenaikan harga minyak yang kemarin 100 itu masih kayak aman seperti sebelumnya atau seperti apa Pak? Berarti kan balik seperti sebelumnya kan, kita asumsikan kan 100, asumsikan 100 kan. Berarti keadaan ini bukan berarti hal yang baru untuk kita, jadi bisa kita adjust lagi nanti anggarannya seperti sebelumnya, jadi nggak kaget lah. APBN masih kuat nggak sih? Masih, tapi tadinya kan gini, ketika harga minyak turun saya pikir saya ada ruang untuk nambah belanja ke daerah dan lain-lain ya, termasuk kementerian lembaga. Artinya sekarang kalau balik lagi ke situ ya ruangnya semakin terbatas aja, tapi nggak membahayakan APBN sendiri kan udah, karena ini bukan keadaan baru kan. Tapi ada kemungkinan kan harga minyak naik lah. Naiknya harga minyak akan mempengaruhi anggaran untuk stimulus. Tapi untuk stimulus itu gimana Pak? Untuk Stimulus yang mana? Yang untuk semester 2. Enggak. Waktu stimulus kemarin dilakukan kan dengan asumsi harga minyak 100 juga. Pak, jadi nggak ada perubahan yang berarti dengan cuman yang mau saya tambahin ke beberapa kementerian lembaga maupun ke daerah mungkin nggak seleluasa sebelumnya, itu aja. Pak, yang kan harga minyak diprediksi akan makin naik lagi ya Pak. Ada antisipasi nggak sih Pak agar misalnya apakah nanti ada kemungkinan pembahasan subsidi Pertalite bakal dinaikin atau seperti apa yang subsidi, atau menyerahkan lagi ke Pertamina untuk BBM non subsidi aja yang terserah mau diapain gitu, seperti apa? BBM non subsidi kan emang nggak disubsidi kan? Iya, makanya maksudnya non subsidi suka Pertamina itu ya. Kalau yang subsidi kita jaga terus. Cuman kemarin di rapat kabinet Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda, bukan 100 saja atau lebih, jadi gimana kita anggaran. Jadi kita kan sedang hitung tadi. Sudah terinfo keputusan yang dari AS Pak mengenai tarif 10% Pak. Tapi lama kan berarti, yang lama kan berarti. Ada perubahan Pak tadi. Jadi berapa? 10%. Sebelumnya kan saya nggak tahu itu, tanya Pak itu ya Pak. Oh turun malah dari 19 ke 10. Iya kan, berarti yang 19 kan nggak boleh, balik yang normal kan, yang 10 yang across the board itu ya bagus buat kita situ. Tapi dari sisi persaingan sama aja, Sitaris Paribus kan, yang lain juga sama. Itu aja mungkin kita lebih dikit. Biar keluar batu bara gimana Pak? Biar keluar batu bara gimana Pak? Pak, biar keluar batu bara Pak? Kapan turun Pak? PMK PFI-nya kan belum selesai, PFI-nya belum selesai, PFI-nya kan, undang-undangnya masih belum dikirim ke Seknek kan, masih dirapiin di DPR, habis itu baru bikin PP, baru nanti PMK-nya. Ada syarat harus taruh investasi berapa Bapak di PFI?
belum diputusin sekarang. Biaya keluar batubara, baik keluar batubara gimana Pak? Jadi nggak sih Pak biaya keluar batubara? Biaya keluar batubara masih diskusikan. Kan Pak Bahlil kalau nggak salah udah mulai membuka tuh apanya. Sebelumnya soal jawabannya beda Pak. Sama siapa? Saya. Bapak sama Pak Bahlil maksudnya. Dulu. Iya, iya. Sekarang gimana Pak? Sekarang sama. Zamanya gimana Pak? Bakal tetap dijalankan atau seperti apa Pak? Udah Masih- koordinasi masih dengan dis- para pengusaha atau seperti Masih apa? diskusikan. Yang jelas itu yang RKAB-nya kan udah diatur. Jadi saya masih dapat pendapatan tambahan dari kalau volume naik. Apalagi ada batubara naik, jadi saya masih untung. Iya. Yang penting kan untuk saya gini, mengamankan anggaran. Tapi ada target nggak sih Pak? Kapan maksudnya? Apakah itu bakal jadi tetap dijalankan atau seperti apa? Karena kan ada yang bilang kemarin itu gara-gara RKAB dan segala macam dan lain-lain itu yang bikin sempat mati listrik itu Pak. Sempat mati lampu itu dari PLN gitu. Oh, nggak tahu Pak. saya itu detailnya itu. Harusnya sih bukan itu ya. Mm-mm. Bad manajemennya di PLN. Tapi terakhir pembahasan Emang mau sama foto di dulu ya? Saya nggak SDM tahu. gimana Pak? Iya. Terakhir pembahasan dengan Masih diskusikan. masih diskusikan. Saya fotoin, Pak. Para pengusaha aman-aman Pak. Apanya? Kalau laporan SDM para pengusaha setuju atau seperti apa? Kalau RKAB-nya di adjust aman. Kayaknya kalau perintah presiden udah clear RKAB di adjust. Just. Foto dulu ya. Ya di lapangan kan tunggu. Oke, makasih. Makasih. Pak, katanya Komdes mau disalurin lewat katanya bansos mau disalurin lewat Komdes Pak, udah dengar belum Pak rencana itu? Udah semua bansos barang subsidi dijual lewat Kopdes nanti itu perintah presiden kemarin. Gas, beras, apa semuanya yang subsidi lewat situ. Berarti semuanya Pak ada maksudnya disalurinnya lewat Kopdes, itu skemanya gimana? Kalau perintah saya dengar kemarin di rapat sih seperti itu, tapi nanti teknikalnya kan teknisnya diputuskan oleh. Terima kasih ya. Sambil jalan. Sebagai jalur bareng. Sama Pak Simon jadi ketemu Pak. Sambil jalan. Pak Simon jadi ketemu Pak. Makan dulu Cika. Islamnya cuma 7 bio, Pak. Oh 17. Oh, tetap 7. $1 miliar kan? Itu 17 $1 miliar. 17 yuan, bio yuan. Iya, itu itu. kan total order. Tapi penyerap $1 miliar Oh, diterap karena targetnya emang 1 miliar. Gini, lead underwriter-nya bilang sekarang jangan terlalu dilebihin dulu. Kenapa? Biar harganya bagus sehingga nextnya lebih bagus juga. Kalau kita dari yieldnya kan bagus kan. Iya. Yang 3 tahun tuh satu pensi Iya, sekian di, kan. di bawah global bond. Yang 5 tahun 2,19. bagus kan. Kan itu Lebih bagus daripada dim sambon. oversubscribe tuh, berarti ada rencana mau terbitin lagi Pak. Nanti kita lihat yang jelas gini, kita punya alternatif sumber pendanaan yang lebih murah dibanding sebelumnya. Tahun ini tahun ini mau terbit lagi. Peringkatnya triple E kan ya? Iya. Ya. Rata kanan kan. Ada yang bilang saya bohong, enggak itu emang seperti itu dari sananya seperti itu. Berarti ada rencana mau terbitin lagi Pak tahun ini atau Mungkin ya. Mungkin ya. Oke, makasih ya.